Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berharap padanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa buat selamanya, tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berharap padanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa buat selamanya. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan.
ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Amin, Pak Samuel. Betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau memilikiku. Kau mengasihiku. Oh, hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti
pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Udi. Pak Udi. Puji Ya, Tuhan. kembalikan kepada Bu Ayu. Iya, terima kasih banyak. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FM Osaka, Filmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini kita akan diberkati dengan pelayanan firman yang dibawakan oleh hambanya, Ibu Pendeta Dr. Luisa Langi dari Jakarta. Beliau akan membawakan eksposisi Wahyu 5. Untuk hambanya, Bu Pendeta Luisa Langi, waktu kami serahkan. Silakan Bu Dokter. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk eksposisi ya. Khususnya Wahyu pasal 4. Dan kita tahu bersama yang disebut dengan eksposisi itu bagaimana kita mengajar, menjelaskan Alkitab dalam satu buku atau satu pasal bisa atau satu ayat, tentu dengan waktu dan konteksnya. Nah, kita akan bahas di Wahyu pasal 5 ini. Dan untuk kita tahu bersama Wahyu ini ditulis oleh Yohanes, ya, kemudian di kategorinya Apokalips, ya, perjanjian baru paling urutan paling terakhir ke di kitab ke-27. Dan di Wahyu 5 ini, pasal 5, Wahyu kepada Yohanes, kitab terakhir dalam perjanjian baru. Sekali lagi, dikatakan bahwa Yohanes bin Zebedeus, salah satu rasul Yesus Kristus, dia yang menulis ini. Kemudian, memang naskah asli ditulis dalam bahasa Yunani. Dan sejumlah naskah yang memuat salinan pasal ini antara lain ada di Papirus 115, ditulis di tahun 275 Masehi. Kemudian Codex Sinaiticus 330 sampai 360 Masehi. Codex Alexandrinus kurang lebih 400 sampai 440 Masehi. Dibagi ya untuk Wahyu 14. Di pasal 5 ini ada 14 ayat. Dan pasal ini bagaimana penglihatan Yohanes akan peristiwa yang terjadi di surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di ringkasan dulu ya, di Wahyu pasal 5 tadi ayat 1 sampai 3 itu kitab yang dimeterai ya, atau ada segel. Kita bisa pakai, kalau kita meterai itu kan, kalau kita dibeli tadi, saya mengurus surat perpanjangan makam kakak saya, harus beli materai. Materai itu ditempel, dibeli dan ditempel. Nah, kalau yang ini seorang
ahli menerjemahkan bukan meterai tapi segel gitu. Kemudian di ayat 4 sampai 14 itu menceritakan tentang anak domba Yesus ya. Nah, mari kita mulai aja. Bisakah ditampilkan bacaan ini? Mulai dari pasal 1. Oke, saya baca deh. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Mungkin saya jelaskan sedikit papirus itu ya, kulit ya dari pohon dikatakan dan itu digulung. Oh, misalnya kita digulungnya begini. Digulung dan ternyata kalau dibuka tulisannya seperti ini, dia ada kalau bagian dalam itu dari kiri ke kanan, kiri ke kanan. Lalu kalau di bagian luarnya dari atas ke bawah itu ya. Papirus ini dan papirus ini ya, boleh dibuka. Jadi begini, ada meterai. Kalau itu segel. Segel itu bisa berbentuk bulat, silinder ya, dan cap. Artinya nggak boleh sembarangan dibuka. Seperti kubur Yesus kan disegel, bukan berarti dikunci, tapi disegel dan hanya orang yang punya wewenang yang boleh membuka ya. Nah, dimeterai dengan 7 meterai ya. Nah, di dalam ada seorang pakar hukum dari sana namanya Gaius mengatakan segel kalau di Romawi ada hukumnya ya, bisa dibuka atau ada orang yang berwenang sekali lagi untuk bisa membuka segel ini, dan ini adalah wasiat. Kalau wasiat ini dibuka, tentunya ketika dibuka orang yang ada namanya di dalam itu akan merasakan senangnya tentunya, apalagi ini kemauan dari yang punya wasiat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita teruskan pasal 5 ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring. Ayat 2. Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Nah, ini ya, kalau kita lihat nggak bisa sembarangan. Ya, nggak bisa membuka gulungan ini, nggak boleh sembarangan orang, nggak bisa. Bahkan Yohanes di pasal 4 itu sampai nangis ya. Oke, kita ketiga dulu. Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Bapak Ibu, kalau nggak bisa dibuka, tentu ini orang yang mengharapkan akan sangat kecewa ya kalau nggak bisa dibuka. Dan kalau ada lagi penafsir yang lain mengatakan bahwa di dalam itu seluruh peristiwa kehidupan manusia di dunia itu tercatat di situ. Apakah dia menang atau kalah? Dia akan dapat warisan kalau dia menang. Nah, kira-kira begitu. Nah, si Yohanes kita lihat ya. Ayat 4. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Karena karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Alasannya apa? Yohanes dalam usianya yang sudah tua dan dia sudah setia dan dia mengalami masa-masa juga yang kita tahu bersama. Rasul-rasul ini mengalami penderitaan juga.
Nah, di sini dia nangis. Aduh, dia sedih karena nggak ada yang bisa. Berarti kan dia merasakan kalau itu tidak bisa dibuka, segelnya nggak ada yang bisa buka, ya berarti dia nggak tahu, nggak bisa di apa isinya, apa wasiatnya, apa kehidupannya, atau apakah dia menang. Nah, itu intinya ya. Apakah dia menang atau dia tidak menang. Nikau, kalau bahasanya nikau, yang menangnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, secara resmi dikatakan pada wasiat itu ya, kalau sudah sekali kalau udah disegel, yang bisa membuka adalah yang berwenang, ya. Kalau asal dibuka oleh yang tidak berwenang, maka itu melanggar hukum, ya. Karena disegel itu kalau dipakai rantai, dia batu-batu kecil, ada juga yang dengan ukir-ukir dengan eh, gambar yang berkuasa saat itu dan lain-lain. Yang penting nggak boleh orang yang sembarangan buka itu nggak bisa, ya. Nah, ternyata memang segel ini kalau kita baca di Mazmur 2 ayat 8 ada ya tentang warisan harus disegel itu. Nanti kita baca sebentar. Selanjutnya ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterai. Nah, singa dari Yehuda itu kita tahu bersama adalah Tuhan Yesus ya. Ayatnya di Kejadian 49 ayat 9 sampai 10 dan Yesaya 11 ayat 1. Dia yang akan membuka. Alasannya lihat, telah menang, ya. Kita tahu Yesus telah menang. Ya, Filipi 2 ayat 8 sampai 9. Perkataan menang untuk Yesus adalah dia telah mati di kayu salib, ya, dan dia hidup. Ya, kalau nanti kita baca juga ini ya, menyatakan bahwa kemenangan Yesus itu yang membuat dia boleh membuka, hanya dia satu-satunya. Selanjutnya, maka ayat 6, aku melihat di tengah-tengah tahta itu, di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk-makhluk itu. Kemarin sudah dibahas ya makhluk itu. Dan di tengah tua-tua yang 20 orang yang berpakaian putih itu ya, berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Ini gambaran Tuhan Yesus ya. Bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu ayat 7, datanglah anak domba itu dan menerima. Nah, ini dia. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Oh, puji Tuhan ya. Dengan gamblang, bayangkan ya berkali-kali ditulis, tapi hal yang sama menunjuk kepada pribadi. Satu pribadi ini Tuhan Yesus. Anak domba, dia yang layak, dia menerima gulungan kitab itu, dia yang duduk di atas tahta, dan dia yang punya hak untuk membuka. Ayat 8, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk-makhluk. Dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Wow, itu yang dinanti-nantikan. Jadi siapa yang bisa membuka? Adalah hanya Yesus. Dan ketika Yesus bisa sudah di tangannya dan dia bisa membuka itu menjadi satu kebanggaan, kebahagiaan semua orang yang di sorga itu bersorak-sorak. Ya, kalau kita baca 8 sampai 14 ini, itu kemenangannya bersorak-sorak. Memang kemenangan itu kalau kita lihat di dalam bacaan-bacaan kita ini ada dua jenis ya.
kemenangan iblis memang dia menang, tapi dia membunuh. Ya, dari ayat berapa itu? Tapi Yesus dia menang. Ya, sekali lagi Yesus menang. Pernyataan menang itu di Filipi 2 ayat 8 sampai 9 ya. Dia yang berhak membuka surat wasiat. Ya. Dan kemenangan Yesus untuk kita juga adalah kalau kita mati di dalam Kristus. Kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Itu kita juga mengalami kemenangan kalau kita hidup di dalam Kristus, di dalam kesetiaan. Ya, dan kita mati dalam kesetiaan. Nah, kita lanjutkan lagi kembali ke ini. Ya, di ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ya, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Artinya semua makhluk, semua yang ada di surga itu menyembah Kristus, ya, memuji, meninggikan nama Dia. Nggak ada lagi yang layak untuk dipuji, yang layak untuk disembah. Kemudian katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Wow, ini nyaring suaranya ya, kedengarannya. Siapa untuk penghormatan itu? Kristus. Ayat 13, dan aku mendengar semua makhluk, nih semua makhluk yang di surga. Yang di bumi juga, yang di bawah bumi juga. Siapa itu? Ya semua makhluk di surga, di bumi, di bawah bumi, di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, Yesus, dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Wow, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba kita bayangkan pada saat itu Yohanes bisa diberi kesempatan untuk menyaksikan semua ini. Dan saya percaya Yohanes mungkin dari menangis dia udah nggak bisa apa-apa, dia hanya bisa termangu-mangu berteriak, wow, dia bisa ngeliat sendiri. Ternyata Yesus yang membuka itu. Dan dia melihat bagaimana semua, sekali lagi di bumi, di surga, di bumi, di bawah bumi itu nggak ada satupun makhluk yang tidak memuji-muji Tuhan ya. Semua penghormatan, kemuliaan diberikan untuk Tuhan Yesus Kristus ya. Ayat 14. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Nah, itulah sedikit ringkasan dari Wahyu pasal 5 ya. Jadi kita melihat bagaimana sekali lagi pasal ini ditutup penyembahan sepenuh hati di surga, di ruang takhta Allah. Apakah cuma di sana? Yohanes melihat bukan hanya di surga, di bumi dan di bawah bumi pun ya. Ya. Saya coba memberikan juga yang tadi kemenangan itu. Kalau kita lihat bagaimana kemenangan atas maut itu, menang di sini kalau bahasa asli namanya nikau. Ya, di pasal 5 ayat 5, ada juga di pasal 6 ayat 2, ada di pasal 11 ayat 7 ya, ada di Wahyu pasal 12 ayat 11, Wahyu pasal 13 ayat 7, Wahyu pasal 15 ayat 2, Wahyu pasal 17 ayat 14, dan Wahyu 21 ayat 7. Iya, itu bisa. Nah, kita pun orang-orang yang menang di dalam Kristus ya. Ya, kita layak memberikan pujian, hormat, kemuliaan bagi Dia. Seperti Yohanes, jangan pernah lagi kita menangis. Yohanes kan dia melayani sampai udah usia tua. Dia merindukan ada dong warisan untuk dia ya. Nah, karena dia sudah melayani sampai tua. Ya.
Dan pada saat itu dia menantikan. Aduh, gimana nih nama dia, ada nggak di dalam warisan itu ya? Karena kalau nggak ada yang bisa buka, nggak bisa, nggak ada yang tahu. Sekali lagi, dunia ini ada dalam genggaman Tuhan Yesus. Satu-satunya rahasia siapa-siapa yang bisa masuk ke dalam surga, yang hidup dalam kemenangan, yang setia sampai mati, melayani Dia, itulah yang akan masuk dalam proses kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita yang menang di dalam Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih banyak Bapak untuk Wahyu pasal 5 ini. Kami percaya singkat tetapi sangat dalam artinya. Banyak hal yang boleh kami syukuri Tuhan. Bahwa Yohanes diberikan kesempatan menyaksikan di surga peristiwa akhir dari semua kehidupan ini. Apakah kami masuk di dalam satu proses dan proses selama di dunia, dan ketika kami dipanggil pulang ke surga, apakah kami tercatat dalam buku kehidupan itu? Dan Yesus akan memanggil kami, menyatakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Engkau telah menang menghadapi semua tantangan di dunia. Sekalipun kami harus mati, penuh dengan penderitaan dan lain-lain, asalkan kami tetap setia di dalam engkau. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan. Thank you.